Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Hari ini kami masih di Kota Palembang, tepatnya di Bukit Siguntang, salah satu tempat paling sejarah di Sumatera Selatan. Di episode ini, khususnya episode 2 ini, kami akan membahas tentang sejarah Bukit Siguntang di waktu yang berbeda. Jika di episode pertama kita menceritakan sejarah Bukit Siguntang jauh sebelum kerajaan Sriwijaya ada dan juga di zaman Hindu dan Buddha. Di episode kedua ini kami akan menceritakan sejarah Bukit Siguntang sesudah kehancuran Kerajaan Sriwijaya, khususnya sesudah Kerajaan Sriwijaya digempur habis dari Raja Indrakola dari India Selatan. Seperti ketahui bahwa di abad 10-11 kerajaan dari India Selatan, Raja Indrakola benar-benar menggempur habis Kerajaan Sriwijaya seluruh Sumatera. Nah, dari situ Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kegoncangan hebat dan juga banyak daerah-daerah bawahannya lepas. Hampir di semua daerah Kerajaan Sriwijaya ini lepas dari pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Dengan lepasnya banyak kawasan Kerajaan Sriwijaya, maka Kerajaan Sriwijaya juga mulai mengalami banyak perubahan. Kira-kira 800 tahun Kerajaan Sriwijaya, tepatnya di abad 14 hingga 17, kira-kira sudah 800 tahun sesudah keturunan Kerajaan Sriwijaya mulai bangkit untuk membangun kembali sisa-sisa peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang kemudian kelak kita kenal di kemudian hari menjadi Kesultanan Palembang. Nah, di Bukit Siguntang ini ada 7 makam yang konon menurut cerita sejarah makam-makam ini keturunan dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu raja-raja dari keturunan Kerajaan Sriwijaya dengan selisih sudah 800 tahun ya, abad 7 mulai sampai abad 14 ke 17. Nah, keturunan-keturunannya inilah yang akhirnya menciptakan sebuah sejarah keturunan raja-raja Melayu. Sejarah Melayu di pesisir Sumatera, Pulau Sumatera, dan juga pesisir Semenanjung Malaya di Malaysia sana, Singapura, Malaysia. Ingat ya, cerita Melayu itu awalnya dari Kerajaan Sriwijaya. Karena dari Sriwijaya lah kisah Melayu itu dimulai. Oke. Di sini ada 7 makam. Makam ini sangat dikeramatkan oleh masyarakat. Oke, ini makam pertama, Panglima Tuanku Junjungan. Total di sini ada 7 ya, 7 makam. Dan ini panglima. Di tengah nanti ada makam rajanya. Nah, di kisah-kisah ini dimulai di abad 14. 1314 menurut arkeologi 1314, dan di era ini keturunan Kerajaan Sriwijaya sudah beragama Islam, makamnya juga sudah Islam gitu.
Oke teman-teman, Panglima Tuanku Junjungan. Ini Panglima. Dari 7 ini banyak Panglima, di tengahnya nanti ada makam raja. Nah, kami ingin mengajak kepada teman-teman bahwa di Bukit Siguntang ini punya sejarah toleransi yang luar biasa, di mana awalnya raja-raja Hindu dan Buddha, sehingga 800 tahun kemudian keturunan raja-raja Sriwijaya yang kedepannya namanya sudah menjadi Kesultanan Palembang sudah beragama Islam. Kita bersyukur bahwa mereka sudah saling menghargai toleransi, di mana leluhurnya yang beragama Hindu Buddha dan keturunannya beragama Islam dan dimakamkan juga di tempat di Bukit Siguntang ini, sekedar untuk menjaga garis keturunan dari raja-raja Sriwijaya. Seperti kita ketahui, kalau raja-raja Sriwijaya di abad ke-7 sampai abad 12 hingga dihancurkan terakhir Raja Indrakola dan dihancurkan terakhir juga oleh Kerajaan Majapahit ya di abad 13-14. Seperti kita ketahui bahwa jika awal-awal kerajaan Sriwijaya beragama Hindu dan Buddha, maka raja-raja sebelumnya ini tentu kita tahu kalau agama Hindu Buddha itu kan di zaman itu dikremasi, jadi diperabukan. Jadi tentu tidak akan ada cerita makam kalau di zaman itu. Nah, karena sudah berubah zaman dan sudah masuknya pengaruh Islam di kawasan Sriwijaya ini dan juga keturunannya sudah beragama Islam, makanya makam-makam ini ditempatkan di Bukit Siguntang. Oke teman-teman, kalau Anda kesini Anda akan melihat 7 makam ini ada di Bukit Siguntang. 1 raja dan 6 panglima. Raja Segentar Alam inilah raja hebat yang memiliki garis keturunan dari raja Kerajaan Sriwijaya, keturunan kerajaan. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa pengaruh Islam yang datang di Palembang ini di zaman Sriwijaya ini, perlu kami jelaskan bahwa pengaruhnya itu menurut seorang sejarawan arkeologi, pengaruhnya itu datang dari Demak. Kesultanan Demak. Kita ketahui waktu itu di Jawa itu memang Kesultanan Demak sangat kuat, dan di era-era itu pengaruh Sriwijaya juga di kawasan mereka sudah tidak terlalu kuat, malah dipengaruhi oleh Kesultanan Demak, sehingga Demak mampu masuk berdagang hingga ke bekas Kerajaan Sriwijaya. Ya, yang kedepannya kita ketahui menjadi Kesultanan Palembang. Nah, makam-makam ini, raja-raja di sini pengaruh Islamnya itu dari Kesultanan Demak ya. Jadi karena ini bisa dilihat dari nisan-nisannya, karena nisannya ini sudah berpengaruhnya sudah cenderung ke Demak, ke Pulau Jawa gitu. Nah, ini adalah makam rajanya Segentar Alam. Ini diperkirakan di antara abad 14 ke 17. Jadi sesudah era Majapahit ya. Jadi Majapahit itu di abad ke-7. Terakhir itu di dalam catatan sejarah dihancurkan total sebersih-bersihnya itu di zaman Kerajaan Majapahit antara 13-14. Nah, sesudah itulah baru muncul pengaruh Islam dari Demak masuk untuk menjadikan dasar di Kesultanan Palembang. Nah, Raja Segentar Alam inilah yang meneruskan sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya. Nah, kita bersyukur kawasan ini sekarang sudah menjadi destinasi wisata sejarah, sehingga kawasan ini benar-benar sangat-sangat terlindungi. Nah, dari cerita Segentar Alam ini, Raja Segentar Alam, terbesitlah sebuah cerita dari Perlis Malaysia. Dalam kitab sejarah Raja-Raja Melayu yang ditulis di Perlis Malaysia, disebutkan ada sebuah daerah yang terletak di
Muara Sungai Tatang, daerah ini yang kemudian dengan nama Palembang. Kemudian di bagian hulu Sungai Muara Tatang terdapat Sungai Melayu yang akhirnya mengalir Sungai Tatang dekat Sungai Melayu. Yang kemudian dikenal nama Bukit Siguntang. Seperti kita ketahui, dari sinilah mulai cerita kisah raja-raja Melayu itu turun. Karena raja-raja pengaruh dari kerajaan Sriwijaya ini kan memang membangun kerajaan-kerajaan di semenanjung Malaysia. Seperti di Singapura itu adalah saudara dari kerajaan Sriwijaya. Itu kira-kira di abad 12 ya. Yang masih keturunan Hindu dan Buddha yang mendirikan kerajaan di Singapura. Yang seperti kita ketahui bahwa dulu di Singapura itu namanya Tumasik. Nah, ini makam-makam rajanya sudah bernuansa ke Demak, ke Jawa. Jadi raja-rajanya kawasan ini sudah di era-era ini abad 14-17 itu sudah berbeda ya nuansanya. Tapi mereka masih keturunan Raja Sriwijaya, kerajaan dari Sriwijaya. Kisah-kisah raja-raja Melayu sangat terkenal itu semula di Bukit Siguntang. Oke, tapi seperti kita ketahui bahwa sudah memasuki dua era, yaitu era Hindu Buddha dan akhirnya masuk di era Islam. Jadi itu perlu dipahami semua pihak. Jadi semua punya masa. Ini kan ada masanya Hindu Buddha, pergantian suatu keadaan, akhirnya sekarang sudah memasuki beragama Islam. Namun kita bersyukur bahwa kawasan ini tetap terjaga, memiliki toleransi yang kuat. Nah, makam-makam ini hampir ada di depan, di barisan depan ini. Sebenarnya makam-makam ini masih ada di barisan depan pintu gerbang. Oke, teman-teman. Perlu kami ketahui bahwa kawasan ini penuh sejarah yang hebat. Dari sinilah kerajaan Sriwijaya hebat. Namun di era Raja Segentar Alam, sebenarnya kerajaan Sriwijaya itu sudah tidak ada lagi. Dia sudah berganti nama, memasuki era Kesultanan Palembang. Dan itu luasnya juga tidak seluas kerajaan Sriwijaya. Sesudah abad 14, kerajaan Sriwijaya ini yang sudah berganti nama, yang ke depannya menjadi Kesultanan Palembang ini sudah makin hari sudah makin berkurang kekuatannya. Sudah jauh sekali di era-era waktu di abad ke-7 sampai abad ke-10. 7, 8, 9, 10, hampir 300 tahun, 400 tahun yang lalu. Nah, sesudah dihancurkan dari Raja Indrakola dari India, tepatnya di abad 10, mulailah pengaruh kerajaan Sriwijaya itu berkurang. Konon hal itu membuat pengaruhnya sangat-sangat hancur, sehingga di akhir abad 13-14 terakhir menurut catatan sejarah, khususnya di kitab Nagarakartagama milik kerajaan Majapahit, ekspansi terakhir untuk meluluhlantakkan sisa-sisa peninggalan kerajaan Sriwijaya itu dilakukan oleh kerajaan Majapahit di abad 13-14. Jadi 800 tahun sesudah berdirinya kerajaan Sriwijaya. Sebenarnya itu cukup lama ya teman-teman. Sebelum dihancurkan Raja Indrakola aja sebenarnya kerajaan Sriwijaya sudah cukup hebat. Oke. Kerajaan Sriwijaya ini luluh lantak, benar-benar hancur itu di abad 10. Ya, abad 10, abad 11. Waktu kerajaan Indrakola dari India Selatan menghancurkan dan itu meratakan seluruh Pulau Sumatera yang ada bekas-bekas kerajaan itu hancur total. Dari situlah turun akhirnya hancur. Nah, itu pengaruhnya.
Oke teman-teman, ini kita lanjut ke Bukit Siguntang. Kita melihat lagi di belakang ya. Ini di episode kedua ini kita ingin mengingatkan bahwa penemuan-penemuan arkeologi masih banyak di Bukit Siguntang ini, terutama di era Hindu, Buddha, di awal-awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Berkali-kali dilakukan penelitian arkeologi di tempat ini. Banyak peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit. Dan itu karena keterbatasan biaya lah, maka Bukit Siguntang ini belum selesai dilakukan penelitian arkeologi. Terlalu banyak karena ratusan tahun tempat ini menjadi tempat ibadah umat Hindu Buddha. Oke, itu sekitar hampir 500 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Indonesia baru merdeka 78 tahun aja sudah lama kali ini, hampir 500 tahun. Bertahan ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13, 14 itu lalu lantak benar-benar dihancurkan Kerajaan Majapahit. Itu tertulis di dalam kitab Nagarakartagama. Artinya berapa? 700 tahun. Kerajaan Majapahit aja tidak sampai 700 tahun teman-teman. Sriwijaya sampai 700. Masa kemasannya aja hampir 400 tahun. Jadi kerajaan Sriwijaya ini bukan kerajaan yang kecil, menghadapi banyak rintangan gempuran dari mana-mana. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kami bisa terus menceritakannya ya. Jangan lupa juga ini episode kedua. Di episode pertama silahkan diikuti, nanti kami berikan link di deskripsi. Nah, ini makam Putri Kembang Udara. Ya, sebenarnya ini putra-putrinya bagian dari Panglima Raja Kerajaan, keturunan Kerajaan Sriwijaya. Mereka menyebutnya keturunan Kerajaan Sriwijaya. Oke. Raja segentar alam. Nah, jadi sebelum era Kerajaan Palembang muncul, jeda antara kerajaan peninggalan Sriwijaya hingga muncul Kerajaan Kesultanan Palembang, ada raja yang disebut Raja Segentar Alam. Nah, jadi di sini ada jeda gitu. Raja Segentar Alam. Nah, itu bukan nama, tapi nama sebuah kerajaan. Raja Segentar Alam. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu di episode kedua. Ikuti episode berikutnya masih di Sriwijaya. Karena kerajaan Sri ini banyak akan kami bahas. Karena memang cukup dahsyat. Namun banyak orang tidak mempublikasikannya. Sampai ketemu di episode berikut.